Yo, balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya, para teman, kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga Dogecoin, teman-teman ya. Jadi kemarin udah diupdate ya untuk Bitcoinnya. Kemudian setelah pelantikan Donald Trump, sayangnya memang dia tidak mention sepatah kata pun mengenai cryptocurrency. Akhirnya market balik merah, yang sebelumnya udah naik ya. Bitcoin udah new ATH di 109 ribuan, akhirnya turun lagi. Dan ya, altcoin ke bawah arus. Cuman memang beberapa altcoin yang masih cukup kuat itu seperti Chainlink, kemudian AAV gitu ya. Jadi ya intinya koin-koin yang memang dibeli sama perusahaannya Trump. Kemudian XRP juga masih kuat, teman-teman ya. Jadi ISO 20022 juga masih cukup kuat. Salah satunya XRP itu kuat banget. Dan kita lihat juga di sini udah turun jadi rank 25 nih. Kemarin tuh sempet rank berapa ya? 13-14 kalau nggak salah. Ini turun lagi dan harganya di $39. Gimana yang FOMO di $70 sampai $77. Nah, ini perlu dibahas nggak nih guys ya mengenai official Trump meme coinnya, mau dibahas nggak? Kalau dibahas, kalian bisa tulis di kolom komentar, mungkin besok akan saya bahas kalau misalkan banyak yang setuju. Oke. Market gimana nih? Ya balik koreksi, balik merah. Apakah masih adanya peluang untuk rebound lagi? Nanti kita bahas lebih lanjut di video kali ini. Ya, kemudian untuk Dogecoin juga ini baru banget ya, teman-teman. Beberapa waktu atau ya beberapa jam yang lalu lah. Ya, di sini di websitenya Department of Government ya Efficiency atau disingkat ya DOGE. Di sini dimunculin nih ya logo Dogecoin ya, di mana departemen ini kan dipimpin ya sama Elon, teman-teman. Nih, Dogecoin logo appears on new Department of Government Efficiency website, teman-teman ya. Jadi ini mungkin memang kerjaannya Elon, maybe, teman-teman ya. Akhirnya tadi Dogecoin mendapatkan reaksi lumayan ya, belasan persen. Nanti kita akan bahas juga untuk video kali ini. Cuman ya, balik lagi yang nanyain Dogecoin gimana, masih peluang nggak? Masih, teman-teman ya. Dimana kemarin-kemarin itu dia belum kebagian lanjutan pump nya lagi. Setelah pump yang pertama itu kita bisa lihat ya di sini Maret 2024, kemudian dia turun korektif, lanjut pump lagi di November 2024. Nah, sekarang kita mengalami fase di mana seperti sebelumnya nih, masih harganya di situ ranging gitu ya, sebelum nanti next movement lagi. Dan ya saya masih cukup yakin minimal dia tes di ATH lama, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tapi sebelum itu kita lihat juga untuk liquidation heatmap per 3 hariannya untuk Bitcoin. Jadi sekarang mayoritas sudah balik ya. Ini setelah terakhir kali yang banyak long di 100.900-an dolar, di sini udah kejemput nih. Lihat, grab likuiditas, kemudian market perlahan lanjut naik walaupun sekarang posisinya lagi turun lagi. Kemudian liquidation yang gendut lagi di sekitar 105.700-an dan di sekitar 109 ribuan dolar nih. Jadi memang sekarang mayoritas kita lihat banyak yang melakukan shell short, dan ya ini longnya malah nggak numpuk, teman-teman ya. Ini kebanyakan yang nge-short. Jadi bisa aja nanti market perlahan recovery dan jemput liquidation atas lagi, bisa, teman-teman. Ya masih adanya chance. Kalau secara teknikal gimana? Kalau secara teknikal daily sebenarnya ini kan kita bisa lihat sebuah trendline ya. 1 2 3. Ya, reject akhirnya break. Posisi break di sini juga kita bisa lihat adanya liquidity sweep nih di bagian atas. Akhirnya reject ke bawah ya, karena market banyak yang kecewa, terutama di kripto, karena kemarin setelah pelantikan dia nggak ngomong sepatah kata pun mengenai cryptocurrency. Mungkin memang masih banyak yang lebih urgent ya, mungkin nanti di lain kesempatan dia baru akan ngebahas kripto lagi, Bitcoin lagi ya. Jadi masih ada peluang ya, namanya juga baru hari pertama guys gitu, santuy dulu nggak sih. Nah, posisinya dia setelah break, hitungannya kan break dari trendline ini ya, kemudian dites terhadap EMA21, kemudian terhadap trendline, kemudian SNR sebelumnya, angka psikologis juga 99 sampai 100 ribu. Jadi selama dia hold di atas area ini, ya ini masih peluang untuk lanjut naik, teman-teman. Jadi jatuhnya seperti break and retest, ya, untuk dan nanti nge-follow up, bahkan bisa bikin higher high baru, teman-teman. Ya intinya seperti itu, pembahasannya masih sama, dengan catatan area ini harus mampu di hold. Nih. Ya, area ini harus mampu di hold, dipertahankan. Walaupun nanti kelihatannya dia tembus, tapi kalau secara daily nanti dia closing di atas lagi kayak candlestick di tanggal 16 Januari nih. Closing masih di atas, itu masih oke. Ya. Selama dia bertahan di atas ini, closingnya di atas area ini masih oke banget. Ya, sama seperti sebelum-sebelum ini. Tuh. Closing di atas lagi, ya masih lanjut naik. Ya kurang lebih kayak gitu, teman-teman.
untuk si Bitcoin secara daily, walaupun memang closing daily-nya itu tidak bagus ya, bikin tail candle panjang ke atas ya. Ini juga sempat terjadi ya, cuman nggak sepanjang yang ini karena news event penting juga sih teman-teman. Dan ya ini volatile banget, ini grab bawah ya menjelang pelantikan Trump, setelah pelantikan Trump dibanting lagi teman-teman ya. Jadi ini area yang perlu diperhatikan atau diantisipasi. Kemudian kalau misalkan teman-teman mau melihat untuk sebentar ya. Nah, ini coba kita hapus-hapusin dulu teman-teman ya. Mau melihat secara overall-nya ya, sebenarnya simpelnya kita hanya bermain di range itu-itu aja nih. Nah, tuh. Kalian lihat jatuhnya kita cuma sideways doang, guys. Belum kemana-mana tuh. Setiap dia lewatin 107.500 dia cuma bikin tail candle tuh. Jadi overall kalau kita lihat memang tadi another perspektif, iya dia break. Tapi kalau misalkan kita lihat secara trennya, dia cuma sideways, nggak kemana-mana ya. Ini jepret atas, grab likuiditas atas gitu ya. Kemudian di sini ada grab likuiditas bawah ya. Kemudian kemarin ada grab lagi likuiditas atas lagi gitu teman-teman ya. Jadi masih bermain di range di 90.000 ya, 90.500 lah, sampai di 107.500 sekitar area itu ya, range bermainnya Bitcoin nih. Terus di situ-situ aja teman-teman untuk saat ini. Jadi let's say Bitcoin ya dari area ini breakdown pun ya, tentu masih ada beberapa opsi, bahkan terbawahnya di lapis bawah itu di sekitar 90.000 teman-teman ya. Jadi ini untuk gambaran besar si Bitcoin ya. Lebih dari itu saya cuma melihat ini sebagai sideways doang ya. Walaupun tadi kalau kita breakdown lebih lanjut, yes memang di sini kita bisa hubungkan juga. Oke, di sini ada trend line, dia udah break and retest. Tapi kalau misalkan ini dihilangkan, ya udah, dia cuma sideways doang, belum kemana-mana guys. Ya belum kemana-mana. Ya, dan ya di sini terserah juga teman-teman mau lihat ini sebagai double bottom. Sebentar guys. Nah di sini sebagai double bottom, kemudian di sini area ini sebagai neckline, bisa juga gitu. Cuman kalau saya pribadi melihat ini cuma sideways sampai nanti dia benar-benar break atas atau break bawah, teman-teman. Tentu harapan saya pribadi juga dia break atas duluan ya untuk lanjut naik ya. Cuman yang perlu di note, kalau Bitcoinnya lanjut naik, lanjut ngepump, altcoin masih akan ketahan ya. Jadi mungkin untuk saya pribadi, saya lebih berharap Bitcoinnya masih di sini-sini aja ya, dalam range waktu tertentu ya, sebelum ataupun kita lihat nanti Bitcoin dominance mengalami penurunan atau rejection. Nah altcoin bisa terbang-terbangan. Nah harapannya gitu teman-teman. Cuman kalau misalkan untuk khusus Bitcoinnya ya masih sideways. Kemudian secara hourly 4 jam kita bisa lihat ya, so far dia masih ketahan di previous low-nya dia, bikin tail candle ya. Walaupun ya nggak sampai nyentuh sih di 100.000 pas gitu, nggak nyampe nyentuh nih di area sini, nggak nyampe nyentuh, dia udah masih rebound lagi ya. Tentu kalau secara time frame 4 jam di sini pas dia rebound dan bikin tail candle testing di previous resistance strong nih, di sekitar 104.500 sampai 105.300-an dolar. Jadi perlu diantisipasi sekali lagi kalau kita lihat dari ambil dari high to low-nya ya, kemudian kita munculkan seperti 0,5, 0,6 gitu ya. Dan yap, dia tes tuh di 0,5, 0,6-nya, kemudian adanya rejection. Nah, maka untuk antisipasi ini bisa juga teman-teman terjadi seperti, sebentar ya, mana ya? Nah, ini. Bisa juga terjadi seperti A and then B ya, and then mungkin C lagi nih. Satu lagi lebih bawah ya. Berarti visit di sekitar 97 ribuan dolar. Ini bisa, teman-teman. Ini bisa. Tuh. Jadi jatuhnya dia seperti dead cat bounce dan juga koreksinya terdiri dari 3 wave seperti ini, kemudian lanjut ini. Nah, ini untuk antisipasi yang nanyain Bitcoin kalau misalkan masih lanjut turun ya, kemudian break dari lowest-nya dia, kemana bro kira-kira di sini? Pas ini juga sempat di testing nih pada 16 Januari sebelum dia lanjut rally nih di sini. Tuh. Jadi kalau misalkan expect dia akhirnya area ini jebol ya, dia cuma bikin tail candle dari area sini sebelum dia lanjut rebound. Hopefully seperti itu kalaupun nyampe, teman-teman. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk update Bitcoin secara hourly. Kemudian untuk Dogecoin gimana ya? Dogecoin sebenarnya beberapa saat lalu juga ada bahas Dogecoin sih, teman-teman ya. Wait. Nah, ini. Ya udah lama juga ya, 2 minggu yang lalu ya, Dogecoin dan juga Shiba nih. Jadi sebenarnya untuk Dogecoin ini kita lihat dari pergerakan-pergerakan sebelumnya ya, waktu dia udah pump ya, di sini juga
Di sini pump, kemudian dia masuk ke konsolidasi sebelum lanjut pump lagi, ya. Ya, kemudian di sini juga waktu di cycle sebelumnya dia nge-pump, ada konsolidasi dulu nih, tuh, sebelum lanjut pump lagi, ya. Jadi itu kecenderungannya si Dogecoin. So yang kita lihat juga sama seperti itu. Dia udah nge-pump, kemudian masuk ke konsolidasinya dia. Walaupun tadi ada good news ya untuk Dogecoin ya, cuman memang dia belum perform signifikan bagaimana gitu. Ya, yang saya pribadi lihat ya, entah teman-teman melihat ini sebagai oke, ini terakhir kali bahkan dia testing di area imbalance-nya nih. Bikin tail candle tuh. Ya, imbalance ini ya di sekitar 0,27 sekian lah nih imbalance-nya, sampai di range 0,223 dolar, bikin tail candle kemudian rebound. Di sini juga terbentuk yang namanya 1 and then 2 double bottom, teman-teman. Dengan area neckline kita bisa markingin juga di level area ini. Ya, 0,3979 dolar. Oke. Nah, sekarang kita lihat ini memang sebelumnya sudah di break. High sebelumnya udah di break. Maka dia adanya retracement, teman-teman. Ya, kita bisa gunakan juga Fibo dari swing low ke swing high. Ya. Maka kita coba tambahkan di 0,7 karena dia cukup ekstrim ya untuk Dogecoin ini. Level kita munculin dan dia pas dia bikin tail candle tuh. Pas banget dia bikin tail candle di retracement 0,7 atau sekitar 0,3357 dolar tuh. Tuh, pas banget teman-teman tuh. Pas. Ya. Hopefully dari area ini masih mampu dipertahankan dengan sangat baik sama Dogecoin, ya. And then nanti jatuhnya seperti ini movementnya guys. Ini adanya V-shape recovery, ya. Kemudian adanya retracement, and then harganya develop untuk lanjut rebound. Nah, ini yang perlu kita lihat dari movementnya si Dogecoin. Jangan sampai ini cuman tadi ya bisa dibilang angin seger sedikit doang, ya sebentar doang, akhirnya dia malah endosor jebol lagi dari lowest sebelumnya di sekitar 0,309 dolar. Nah, ini next area yang sebenarnya menurut saya perlu sekali di hold sama si Dogecoin. Ya before dia lanjut naik lagi gitu, teman-teman. Ya tentunya kalaupun lanjut naik kita bisa pantau berapa, bro. Ya di sini juga di previous high lagi. Selanjutnya. Tuh, ya di sekitar 0,456 sampai 0,4838 dolar, teman-teman. Ya, kemudian di sini juga kita bisa pantau lagi di sini. Tuh, ya di 0,409 sampai 0,43141 dolar. Ya, jadi memang ini beberapa area yang perlu sekali diperhatikan ya, khususnya untuk Dogecoin. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat, wah di sini udah retrace berhasil nih, bro. Next area ini udah mampu dibablas. Oke, nextnya di sini sebelum dia lanjut to the moon lagi, teman-teman. Ya, jadi itu beberapa area syarat untuk yang nanyain Dogecoin. Ini kalau misalkan udah lanjut nge-pump, kira-kira area berapa yang wajib di break, bro? Ya biar kita dapat konfirmasi lebih mantap lagi sebelum Dogecoin itu benar-benar lanjutin rally-nya menuju atau bahkan bikin ATH baru, teman-teman. Ya. Jadi yang perlu kita lihat balik lagi, dia break dan close di atas 0,433. Syukur-syukur bikin tail candle kenceng. Tail candle lagi. Body candle-nya itu pekat, closing di atas. Tapi kalau cuma tail candle itu yang perlu diantisipasi. Makanya kita juga penting banget melihat closingnya di mana. Ini sempat nge-spike ya tadi di 0,402 dolar. Ya, kalau kita lihat 4 jamnya, ini 4 jamnya tuh. Ya, kalau kita lihat lebih detail lagi untuk 4 jamnya, sebenarnya 1 2 3 4 5 bearish candle udah dicicil pelan-pelan ya. Pas di gold di Fibo juga ya. Kemudian dia rebound signifikan nih, teman-teman. Ini sedikit break di atas time frame 4 jam sebelumnya nih. Tuh. Sedikit banget nih kalau kita ambil tail candle juga tuh. Sedikit banget, teman-teman. Jadi at least bear candle-nya ini masih cukup wajar ya kalau dilihat dari pergerakannya bullish candle yang cukup signifikan yang 4 jamnya. Jadi kalau misalkan dia closing masih dengan bear candle yang kecil, bahkan dia bertahan di atas MA21 ini probabilitas untuk dia masih lanjut naik itu cukup besar. Ya, dengan catatan memang dia mampu closing bear candle-nya atau red candle itu cukup tipis atau kecil, teman-teman. Ya. Jadi palingan itu yang menjadi concern untuk si Dogecoin saat ini. Ya, hopefully nggak lama lagi waktunya untuk Dogecoin bisa lanjutin rally lagi. Dan ya ini adalah salah satu bentuk untuk lanjutan penurunan untuk si Bitcoin. Ya, tapi kalau misalkan dia let's say dari area sini, ya dia testing sini lagi, mantul lagi, ya berarti kan sideways ya. Di range ini berarti dia nanti sideways nih. Kalau di sini mantul lagi,
naik mantul lagi kayak gini sideways, teman-teman. Ya ini berarti mungkin untuk short termnya bagus untuk altcoin. Jangan sampai kalau memang kita udah persiapan ya, dia lanjut turun, kemudian Bitcoin dominasi juga nggak mendukung, ya maka altcoin masih akan tertekan. Ya, palingan itu yang bisa saya sampaikan untuk Bitcoin dan juga Dogecoin ya. Berikut juga dengan beberapa update lainnya, hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analis kembali dan sampai jumpa untuk next video. Sampai